Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua memiliki damai sejahtera di dalam hati kita, terlepas dari keadaan apapun yang sedang kita jalani. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saudara terkasih, tema renungan kali ini diambil dari kitab Nehemia yang berjudul Jangan Mau Dialihkan. Tetapi sebelum masuk ke dalam renungan, seperti biasa kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, dan apapun yang Engkau izinkan untuk terjadi dalam hidup kami, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, saat ini kami menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Taburkanlah benih firman-Mu di tanah hati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dalam renungan kali ini kita akan berkenalan dengan Nehemia. Latar belakang kisah Nehemia adalah bangsa Yehuda yang ditawan oleh bangsa Babel pada tahun 606 sebelum Masehi. Sesuai nubuatan Yeremia, bangsa Yehuda ditawan selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, kepulangan bangsa Yehuda ke Yerusalem terbagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel berjumlah 50.000 orang pada tahun 537 sebelum Masehi. Gelombang kedua dipimpin oleh Ezra berjumlah 1.800 orang pada tahun 459 sebelum Masehi. Dan gelombang yang ketiga dipimpin oleh Nehemia hanya dengan sedikit tukang-tukang pada tahun 444 sebelum Masehi. Nehemia bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta atau dikenal juga sebagai Artaxerxes yang merupakan anak tiri Ratu Ester. Pada suatu hari, Nehemia mendengar kabar mengenai tembok Yerusalem yang rusak, sehingga hal itu menyusahkan hatinya. Raja Artasasta yang bersimpati kepada bangsa Yahudi mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok kota itu. Akan tetapi, ada orang-orang yang tidak suka tembok Yerusalem dibangun kembali dan berusaha mengganggu jalannya pembangunan tembok itu. Mari kita baca ayatnya dalam Nehemia 6 ayat 1-4. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari, kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu?" Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Orang-orang yang tidak suka dengan pembangunan kembali tembok kota Yerusalem berusaha menggagalkannya dengan berkali-kali mengundang Nehemia keluar kota untuk mencelakai Nehemia. Mereka berpikir apabila Nehemia tidak ada, maka pembangunan tembok kota itu akan terhenti. Saudara terkasih, saya suka jawaban Nehemia kepada orang-orang yang ingin mencelakakannya. Nehemia berkata bahwa
ia tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan ia tidak mau pekerjaan itu terhenti karena ia pergi kepada orang-orang itu. Nehemia adalah seorang yang fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukannya. Ia tidak membiarkan dirinya dialihkan kepada hal-hal yang tidak penting yang nantinya akan menghambat pekerjaannya. Ia mengerti bahwa prioritasnya adalah menyelesaikan pembangunan tembok kota, bukan meladeni orang-orang yang bermaksud mengganggunya. Bayangkan, apabila waktu itu Nehemia terpancing untuk pergi keluar kota dan akhirnya dicelakai, bukankah hal itu akan menggagalkan rencana Tuhan mengenai pembangunan tembok di kota Yerusalem? Saudara terkasih, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu yang besar sesuai kehendak Tuhan, pasti akan ada orang-orang yang datang untuk mengalihkan kita dari pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jika hal itu terjadi, marilah kita belajar dari apa yang dilakukan Nehemia, yaitu tetap berfokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Jangan terpancing untuk meladeni orang-orang yang berusaha menggagalkan pekerjaan kita. Jangan membiarkan diri kita dialihkan dari apa yang sedang kita lakukan. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua untuk tetap mengerjakan pekerjaan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, betapa baiknya Engkau, tiada berkesudahan kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Bapa, hari ini kami sudah belajar firman-Mu yang mengatakan agar kami fokus pada pekerjaan-Mu yang sedang kami lakukan. Kami tidak mau dialihkan sehingga kami gagal menggenapi rencana-Mu bagi kami. Berikan kami kekuatan dan keteguhan hati ya Bapa, sehingga kami sanggup menyelesaikan segala pekerjaan kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam doa ini kami juga mau bawa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, memberikan ketentraman dan damai sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.